putus nih koneksinya. Kita lanjut lagi live. Masih sama sahabat, kita melanjutkan prosesi pendeteksian buhul atau pemancar wifi atau pusatnya energi ya, sehingga yang membuat gangguan itu terus ada atau portal negatif tetap terbuka. Nah sahabat, barusan tadi kita melakukan pendeteksian. Nah, tadi Bapak sudah sampai ke depan Pak ya, dan Bapak masih melihat hal yang sama seperti yang kemarin. Kemarin ribet di situ. Dua sosok hitam itu masih ada. Tapi yang gede ini yang. Tapi ini yang besar. Kemarin yang kecil. Ya. Kemarin dua, yang satu kecil. Ini saya melihat. Oh yang besar aja ya, satu. Ya. Yang di sana kanan. Nah, tapi saat saya sampai keluar sudah nggak kelihatan. Tapi saya melihat kan waktu turun keluar itu masih lihat sinar saya. Ya. Di depan kan tidak gelap, ada ya. Lampu. Saya begitu berhenti terakhir lampu. Saya melihat gelap banget itu. Nah saya begitu sudah dibuka suruh buka mata itu, saya sadar bahwa di situ ada sumur. Sumur itu tidak pernah dikunci dan artinya bahwa siapapun bisa buka, ambil dan sebagainya. Ada sumur ya? Ada. Oh. Sumur pojok kanan itu. Itu yang ada pelak itu Pak, buka itu ada sumur. Ya. Bapak curiga atau merasakan sesuatu yang paling besar di sebelah mana Pak? Yang sebelah yang ini tadi yang hitam itu. Yang kanan. Ya. Daerah sumur berarti. Ya, terus kan berhenti sudah karena udah nggak lihat lagi. Jadi saat saya mau jalan, saya masih lihat. Ya, gelibetan gitu loh, maksudnya kayak merhatiin kita itu. Masih nongkrong di situ, terus saya sampai pintu itu dibuka sama Pak Ustadz, saya sudah nggak lihat. Tapi saya melihat warna gelap sekali gitu. Nah, di bawah gitu loh. Saya melihat terakhir berhenti terakhir itu saya melihat itu. Ya, jadi sahabat, barusan itu adalah kejadian tersebut dikatakan energi tersebut memang menarik gitu ya sebenarnya. Jadi beliau ini ketarik dengan energi yang paling besar. Insya Allah kemungkinan besar ada di sana Ustaz ya. Iya, sama ini mohon maaf lupa. Jadi saat saya situ tuh sini ada yang dorong ke arah saya melihat undang-undangan. Apa ini? Ini tangga. Apa kayak maksudnya arah pundak saya itu kayak diarahkan ke tangga. Oh, diajak naik. Iya, tapi kan maksudnya karena saya sudah kadung menginjak tanah di bawah itu dan saya juga melihat awal pertamanya melihat orang besar itu, saya arahnya ke depan. Saya paksa dengan Pak Ustadz bilang, jangan ditarik, ikutin gitu loh. Nah, terus saya itu melihat gelapan itu. Saya sebelum masuk pintu, pundak saya itu kayak ditarik suruh naik gitu loh. Suruh naik ke atas. Iya. Oh, ada yang suruh naik ke atas, tapi kan saya tadi dipesani bahwa suruh mengarahkan telapak tangan ini, saya agak garuh gitu loh. Mau kesana mau kesini ada dua pilihan gitu. Ya. Jadi ada dua energi yang kuat yang hari ini menarik Bapak, yaitu di depan dan di tangga atau arah atas ya Pak. Lantai 2 ya Pak ya. Dan lantai 2 itu musola kalau masalah. Iya, musola, tapi cuma saya sholatnya sering di kamar, yang maksudnya kalau pas ada acara umum gitu loh maksudnya. Tapi jarang dipakai Pak. Jarang dipakai. Sering kosong. Iya. Ya, sahabat, jadi ada dua energi yang Bapak tuan. Namun ibu tadi saya tadi nemeni ibu-ibu berdua ini, ibu tidak menemukan apapun di dalam rumah. Namun tubuh beliau merinding dan seperti lehernya ada yang mencekik. Ya. Sakit itu. Iya, sakit. Cekik dulu. Dicekik lehernya pada saat pendeteksian tadi, dan tangannya yang kanan tuh merinding. Nah, berbeda juga dengan Ibu Lina, beliau merasa ada tumbuhan yang merambati tubuh beliau. Kayak tumbuhan kaktus itu merambat bergerak gitu, menutupi tempat usaha beliau. Iya, setiap saya melangkah itu yang saya lihat cuma itu. Oke. Dan itulah kenapa usaha beliau akhir-akhir ini tiba-tiba sepi. Sepi sama dengan yang ada di sini. Tadinya rame ya, sampai omsetnya sehari 1,5 juta. Sekarang benar-benar ya seperti yang sahabat lihat, sepi memang. Sepi ya. Oke, insya Allah Ustaz, kita isyarah dulu di depan.
atau netralisir dulu. Jadi saya sama bapaknya di sini dulu. Ya kita netralisir tempatnya dulu. Netralisir tempatnya ya. Grosok sama itu yang tadi dari Udah ember, Bu. air. Air, Ember kecil mau. ember berkat. kecil aja. Aku berkat itu. Nah, kita membutuhkan media, ini sebagai media aja sahabat, yaitu garam ya, garam kristal ya, garam kristal. Ya, ya. Kasih air. Kasih air. Kasih air untuk dibacakan asma atau doa dan melalui media air dengan garam tersebut untuk disiramkan ya. Saya sebelum dipandu tadi, malah awalnya sebelum dipandu suruh rasakan gitu loh. Saya melihat bunga. Melihat Belum bunga. bunga. Bunga maksudnya bunga kayak tumbuhan gitu loh, bukan bunga, bukan kayak tumbuhan gitu loh. Nah kayak sejenis apa ya, pakan ular itu apa namanya di sini. Ya abang-abang. Ini Terus namanya kita abangnya. daun bidara sahabat. Saya menggunakan media daun bidara sama garam kristal ya. Ini media. Orang Jawa bilang uyah grosok. Ini gimana saya? Sama Mas sama Dari sini. Kameranya kita apa di sini? nggih ikut nyelengan, ikut netralisir. Oh gitu. Nggih. Jadi sahabat ikut netralisir, saya nemeni bapak dan ibu di sini. Nah, begini pemirsa ya, cara menetralisir tempat angker atau yang terindikasi mengalami sering ada penampakan atau ganjalan-ganjalan yang tidak normal dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukup menggunakan air yang dicampur dengan garam grosok atau uyah grosok dicampur dengan daun bidara. Insya Allah bismillah kita niat menetralisir. Jadi tidak ingin membuat masalah atau bertarung dengan makhluk gaib atau makhluk jin atau apapun. Kita hanya ingin memohon kepada Allah supaya mereka mau pergi atau pindah ke tempat lain, di tempatnya sendiri, bukan di tempatnya manusia. Ketika pendeteksian tadi, Bapak merasakan yang paling kuat itu berada di depan. Yang mana di depan ini adalah sumur lama, sumur peninggalan zaman dahulu, atau yang bisa saksikan ini nggak tahu ini sumur apa yang sudah ditutup dengan besi. Di istilah kita cukup bacakan sholawat, ayat-ayat hifdi atau ayat penjaga. Insya Allah bismillah apapun yang ada di dalam tempat ini semoga mau pindah ke tempat lain yang layak, yang lebih nyaman bagi mereka. Atas izin Allah, semua atas izin Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat, saya sempat mencium aroma wangi di sini. Saya nggak tahu, saya juga tidak ingin komunikasi dengan mereka karena kita punya wilayah masing-masing. Jadi kita cukup memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu hanya yang kita bisa lakukan. Jadi kita cukup netralisir begini, pasti Allah. Semoga ikhtiar kita ini diridhoi oleh Allah, sehingga tempat ini atau usaha ini menjadi ramai kembali, banyak didatangi pengunjung, menjadi kelarisan atas izin Allah.
Nah, begitu ya cara kita menanam di suatu tempat. Tadi kita siapkan air, dicampuri dengan air krosok, daun bidara. Kita bisa membaca surah-surah atau doa, syahadat, istighfar, alhamdulillah, sholawat, ditambah dengan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi insya Allah bismillah, niat baik kita untuk menolong sesama, untuk istilahnya itu berbagi keilmuan atau berbagi tentang pengalaman, insya Allah kita yakin menjadi amal solihah. Itu harapan kita. Semoga yang kita tangani malam ini dilindungi oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ada yang mau disampaikan? Memang sebenarnya komunikasi dengan bantuan di sini. Ada yang mau disampaikan? Kami tahu keberadaan Anda. Ada yang mau disampaikan kepada kita atau pemilik rumah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ada yang mau adalah disampaikan kepada kita? ketika kita menetralisir Melihat darah. Darah rupanya di mana? yang ada sedikit ada kayak kisah apa, yang ingin disampaikan. itu urat kulit itu, tapi jadi satu sama darah. Ya. Bapak tetap fokus, pejamkan mata. Fokus. Jangan menolak energi apapun. Ya. Terus fokus Pak, terus fokus. Ya. Nah, jadi sahabat, sepertinya ini connect ya dengan energi yang paling kuat yang ada di depan, bahwa ada banyak darah di sana dan seperti ada yang mau disampaikan oleh makhluk tersebut ya. Mungkin kita juga akan coba komunikasi dengan mereka. Namun Bapak ini melihat banyak darah, jadi terganggu. Bapak tetap fokus saja, konsen, tetap pejamkan mata, jangan dilawan energi apapun yang menarik Bapak. Abu Abu apa ya? Assalamualaikum. saya juga melihat abu Abu di mana? depan. Ada banyak abu ya. Tapi ada nggak yang ini kayak semacam masuk ke kapal itu? Ya, tapi ada yang mau masuk ke kapal itu. Ada yang masuk.
darah. Kita sedang connect dengan energi yang paling kuat ya. Iya Bapak, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Ya. Fokus Pak, tetap pejamkan mata, Ibu, Bapak tetap pejam mata. Tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bungkus kuasa kamu dalam kuasa dalam darahmu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapak fokus sama energi yang paling kuat. Tuhan Yesus. Buaya. Buaya Bu ya. Merasakan ada buahnya gitu. Iya. Ya dia mati saja ibu, dia mati. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, tolong Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kami dunia telah tutup ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Sekitar kepala saya, Gimana? sekitar kepala berat. Bisa berat ya. Ya, kami tahu kalian sudah ada di dalam. Ya, kalian bisa. Silakan apa yang mau disampaikan. Fokus berdoa Ibu. Buayanya di mana? Iya, di pojok situ. Di pojok situ. Tapi berdarah-darah. Buayanya berdarah-darah. Iya. Ibu takut? Iya. Enggak. Nggak usah takut ya Bu. Sama-sama makhluk. Iya. Tuhan itu lebih kuat. Ya. Ya, bagus. Merasakan apa? Merasakan yang paling berat. Jadi sebenarnya sahabat, ini saya udah merinding banget di sini. Sebagian tubuh beliau sebenarnya udah uncontrol. Kita memang coba untuk komunikasi sama apa yang ada di dalam tubuh beliau. Nah, kepala beliau udah berat dan tidak terkontrol. Tubuh belakang sudah berat juga. Tidak kuat kayaknya dia itu. Ya tidak kuat ya. Dia udah masuk. Udah masuk. Tapi tidak kuat ya. Kita lanjut duduknya pengeluaran. Ya. Pak, bangun Pak. Apa yang dirasakan? Bapak apa yang dirasakan Pak? Ini kepalanya kayak berat. Ya. Ada kepalanya. Kepalanya berat. Hmm. Ya. Dan Bapak tadi tangannya seperti ini itu kerasa nggak? Kalau tangannya mencengkeram Ya, berat aja. berat ya, kerasanya berat. Ya. Jadi ini salah satu gesekan energi negatif atau residual energi yang sebenarnya makhluk tersebut sudah menguasai atau sudah masuk ya dalam tubuhnya Bapak, namun beliau atau makhluk tersebut itu kurang kuat untuk bisa komunikasi dengan Bapak kita. masih bisa mengontrol. Ya, dan sehingga Bapak ini masih bisa mengontrol. Tapi alhamdulillah kita udah nangkep ya pesan beliau. Sebenarnya nggak mau diperpanjang sebenarnya. Mungkin Bapak atau Ibu merasakan atau dengar sesuatu apa yang disampaikan mereka, mungkin bisa sama atau dicocokkan sama saya. Ada yang disampaikan oleh mereka? Saya yang jelas agak jelas melihat darah. Jalan. Tapi bercampur di situ itu kayak itu loh, Pak.
lampu yang hias yang kerlap Lampu kecil kerlap, banyak ya. itu. Oh, 17-an, lampu 17-an. Ya. Lampu itu tapi dua campur darah gitu, bukan cuma darah. Sama, itu caranya gimana? Buaya. Buaya. Jadi kayak buaya tuh gini. Ya, mulutnya buka, Tapi ini berdarah-darah. banyak darah. Oh, banyak darah di situ. Iya, jadi kayak darahnya tuh kayak muncrat-muncrat gitu. Ya. Bukan lelaki buaya ya. Kalau saya lelaki buaya. Oke. Ya, sahabat, kita mulai proses netralisir untuk bapak sama ibu ya, sahabat. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Jadi beberapa sosok di sini juga sudah mulai menampakkan diri dan menyampaikan pesan bahwa mereka itu ada. Ya. Ya, kita sama-sama berdoa, Ustaz. Kita mulai prosesi ruqyah, mudah-mudahan semuanya bisa dengan lancar. Kita sebenarnya ingin nanti kita coba keluar, mudah-mudahan nggak putus lagi sebenarnya karena sinyalnya agak jelek banget ini. Nanti ikuti saya kalau saya tuliskan merunduk, nanti posisi tubuh agak merunduk begini, bukan mulutnya lebar. Aku ngikuti aja. Nanti biarkan nanti air liur atau lendir atau ibu atau apapun yang keluar dari mulut karena itu adalah gangguan penyakit Anda semua. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ya, taala. rasanya seperti ini Nanti di bawah hidung. Allah ketika dulu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jika ada dalam tubuh hamba gangguan non medis yang berupa sihir, ain, khotam, hamba mohon keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang mendolimi saya, orang yang menyakiti saya, mulai hari ini saya ridho, saya ikhlas, saya mohonkan hidayah kepada mereka. Begitu juga sebaliknya, jika hamba merasa bersalah pada orang lain, hamba siap memohon maaf kepada mereka. Ya Allah, berikanlah apapun yang menjadi keluhan kami. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Silakan untuk buka mulut yang lebar, tapi yang selebar mungkin, yang nggak usah dipaksakan, selebar wajar. Biarkan air liur, lendir, atau kalau mau mual, muntah, dimuntahkan, tidak usah ditahan. Wahai penyakit, gangguan apapun yang ada di dalam tubuh saudara-saudariku ini, hamba mohon, ya Allah, keluarkanlah penyakit ataupun gangguan yang ada di dalam tubuh saudara-saudariku ini. Ayo wahai penyakit, keluarlah kalian, wahai gangguan makhluk apapun yang ada di dalam saudara-saudariku ini, keluarlah kalian dengan baik-baik tanpa paksaan. Saya hitung sampai 3. Kalau kalian semakin bertahan, kalian akan semakin tertekan. Kalau kalian semakin bersembunyi, kalian akan merasa sunyi sendirian dan akan ketakutan di dalam situ. Saya hitung sampai 3. 1, keluar, naik ke atas lewat mulut. 2, 2,5. Ayo naik ke atas. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa yata'allamuna minhuma ma yafarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa
ويتعلمون ويعلمون وينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ولو الآخرة خلق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن الأسر ويتجلون وما الحق وما كانوا يعملون فغلبوا ذلك وانقلبوا صغيرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Wahai penyakit gangguan apapun yang berada di dalam tubuh saudara-saudariku ini, keluarlah dengan baik-baik tanpa paksaan. Yang berada di kaki kanan, kaki kiri, yang berada di perut, semua naik ke atas, naik ke atas ke mulut, keluarkan lewat mulut. Bantu saya Bapak Ibu, dikeluarkan lewat mulut. Yang ada di perut, yang ada di dada, yang berada di punggung, wabil khusus, di entong-entong atau likat pundak belakang yang sering membuat terasa tertusuk paku. Keluar kalian, ayo semua keluar. Semakin kalian bertahan akan semakin tertekan. Naik ke atas semua alat mulut. Atas izin Allah, inna waliyallahu nazzala kitab al-salihin, aina ma takunu ya'ti bihi qadir. Ayo keluar semuanya. Terus keluar. Keluar semua, naik ke atas. Allah. Naik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, saya peringatkan sekali lagi, wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam saudara-saudariku ini, keluarlah kalian dengan baik-baik tanpa paksaan. Jika ada yang mau disampaikan, disampaikan. Semakin kalian bertahan, akan tersiksa dan terbakar di dalam situ. Akan saya bacakan ayat-ayat Allah yang akan membakar dan menyiksa kalian semua. Aku sama mengeluarkan penyakit, baik medis maupun medis. Ayo keluar semua, keluar, naik ke atas mulut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قال واخرج منها وإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال واخرج منها وإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال واخرج منها وإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر. Penyakit gangguan apapun yang ada di dalam saudara. Semakin kalian bersembunyi, semakin bertahan, semakin terbakar kalian di saudara saya. Ayo. Terus. Terus atas yang maupun hitam, maupun buaya, maupun apapun dari kalian, siapapun kalian tidak dikodratkan untuk berada di dalam tubuh manusia. Kalian tidak boleh zalim kepada manusia. Silakan keluar sekarang juga. Atas izin Allah, semakin kalian bersembunyi, semakin kalian bertahan, semakin kalian terbakar dalam tubuh saudara saya. Ya.
yang ini keluar, yang ini keluar, yang ini keluar. Hitungan 3, 1, 2, 3, keluar. Ayo, keluar. Ayo, temennya masih banyak, diajak. Ini Bu, di tangan kanan, fokus di tangan kanan. Mohon sama Allah, dikeluarin Bu bisa. Fokus di tangan kanan, dikeluarin. Semua makhluk yang ada di sini, atas izin Allah, pindah dari tempat ini dan dari dalam tubuh saudara saya atas izin Allah. Alhamdulillah, sebenarnya kalian lemah terhadap orang-orang yang ingin, sebenarnya kalian lemah terhadap ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayatnya Allah adalah nur, ayat-ayatnya Allah adalah mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semakin kalian bertahan, semakin kalian bersembunyi, semakin terbakar kalian dalam tubuh saudara saya. Maka atas izin Allah, keluar dari tubuh saudara saya sekarang juga dalam hitungan 3. Kalian akan terbakar hangus. 1, 2, 3. Yuk, keluar. Terus semakin bertahan, semakin terbakar kan? Yuk, terus Ibu. Ya. Jadi kita nggak menyentuh ya sahabat ya. Jadi ada jarak. Kalau Bapak saya boleh menyentuh, Ibu saya nggak menyentuh. Terus. Ya. Peringatan terakhir. Ya. Saya masih connect dengan sosok bayangan hitam besar yang ada di pundak kanan. Atas izin Allah, saya hitung sampai 3. Atas izin Allah, keluar sekarang juga beserta semua teman-temanmu dari lingkungan rumah ini dan keluar dari tubuh saudara saya. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوسف من الذين من شرقيا ولا غربيا يكاد يضيء ولا لم تمسس نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن الإنسان لواحد رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق إنا جعلنا الدنيا مثل الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد ظهورا ورمضا واشرا إلا من خالف الخاتمة وعظم siap mustaqim. Ayo wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam saudara-saudari ini, apa mohon keluarkanlah Allah. Keluarkanlah ya Allah. Keluarkan atas Allah. Keluarlah semuanya. Keluar semua. Keluarlah atas izin Allah. Semakin kalian bertahan, kalian akan semakin tertekan. Semakin kalian bersembunyi di dalam tubuh saudara-saudari ini, kalian akan merasakan tersunyi dan terbakar di dalam itu. Naik ke atas semua atas izin Allah. Naik ke atas semua atas izin Allah. Atas izin Allah, kalian akan terbakar hangus. 2,5. Bukan lutut aja ya, bukan lutut. Mungkin ada 2,5. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mulut, bukan mulut. Ayo. Keluar. Fokus pada keluhan atau gangguannya. Keluar terus. Pusingnya itu dikeluarkan, sini dikeluarkan. Ya Pak, minum dulu Pak. Kita jeda dulu aja. Kita jeda dulu. Kita jeda dulu. Jadi sahabat, jadi gesekan energi yang cukup kuat ya sahabat, sehingga membuat
reaksi refleks ya, atau muntah ya. Sebenarnya ruqyah itu tidak harus muntah sahabat. Jadi apapun yang keluar dari mulut ya, atau dari lubang manapun, baik itu berupa udara ya, atau air liur ya, atau apapun, semua yang keluar itu adalah proses reaksi ruqyah ya sahabatnya. Minum dulu supaya tenang. Ibu takut? Enggak gitu ya. Jangan tegang Ibu. Santai aja Bu. Kita doa sama-sama. Lehernya masih sakit? Sudah enggak? Sudah enggak. Tangan kanan? Ya, kita lanjutkan lagi untuk Bapak. Ke Ibu sama Ibu sudah selesai, silahkan. Enggak, ini apa? Saya mau menyampaikan apa saya sekarang lagi ke panggilan apa bisa Enggak. ini nggak ada masalah. Ikuti aja. Kita coba mendeteksi yang tadi. Nanti. Dadanya sakit Pak? Sesak atau sakit? Oh lu hati. Ya lu hati. Ini tangannya udah enggak ya Pak ya? Kepala udah enggak berat? Udah enggak? Oke. Masih begitu loh, Bu. Masih berat. Kebal. Ya. Berarti nanti itu. Nah, itu ikhtiar kepada Allah. Coba apakah Bapak nanti masih merasakan energi tadi atau sudah tidak? Kita hanya tahu petunjuk dari Allah melalui Bapak di bukan dari kami yang mendeteksi, kami bukan relawan, kami hanya ingin membantu saja. Tetap angkat tangan lagi, fokus saja yang utama. Sudah mulai. Coba Bapak rasakan apakah kocongan atau gerandong-gerandong tadi itu masih ada di dalam di depan bangunan ini. Coba Bapak rasakan. Coba Bapak amati secara mendetail apakah masih ada. Apakah masih ada gerandong pocongan-pocongan tadi itu dirasakan di depan, di belakang atau musola atas dirasakan. 1, 2, 3 cukup Bapak. Apakah mereka masih ada? Udah nggak merasa ada dari dinarik kaki ya. Alhamdulillah, berarti sahabat, saudara-saudaraku se-Indonesia atau se-Asia atau se-dunia, kita ikhtiar tadi dengan menetralisir, kita sirami dengan uyak glosok garam kristal atau uyak glosok, orang Jawa mengatakan, dicampur dengan bidara. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi, dan Bapak tadi tidak merasakan. Atas izin Allah, semua atas izin Allah. Harapan kita semoga tempat ini nanti benar-benar netral, nol, berbentuk bumi lagi, bumi yang damai, yang tenang, yang bisa dibuat untuk usaha, yang mana usahanya nanti mungkin menjadi keberkahan bagi keluarga dan semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Nah, setelah pendeteksian tadi sudah tidak ada lagi Bapak ya, cuma Bapak sekarang apa yang dirasakan tadi sudah saya. Oke, monggo sekarang pejamkan mata lagi Bapak, refleksnya disiapkan. Kita memohon kepada Allah semoga penyakit atau keluhan yang Bapak rasakan dikeluarkan. Selamat senang. Oke sahabat, jadi sambil
prosesi penetralisiran Bapak, kita akan coba cari sumber. Ini saya bawa ini bukan mau alat yang ada ini sahabat. Maklum ini rumah makan sahabat, jadi kita menggunakan alat seadanya sahabat ya. Jadi ya sesuai ya, mungkin di sini aja kali ya. Tapi kelihatan kan saya kesana kan ya. Jadi Bapak tim melihat sosok hitam ada di daerah sini, dan di sumur ini Bapak sama Ibu Lina tadi ngelihat banyak darah sumur ini, banyak darah dan ada siluman buaya. Nah pasti daerah sekitar sini itu ada sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk betah tinggal di situ. Pasti biasanya berupa apapun itu, pasti ada sesuatu yang memicu ya. Nah, dengar suara, saya jujur aja saya merinding banget nih sahabat. Merinding banget sih, karena energinya kuat banget. Kita akan coba cari energi yang paling kuat, ya. Kita coba gali, insya Allah ya, bismillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah ma fis samawati wa ma fil ardi. Biasanya sahabat, galian kalau memang berwujud johir itu biasanya tidak lebih dari sejengkal atau lebih sedikit ya, 1 atau 2 jengkal tangan ya, tapi biasanya kurang lebih segitu biasanya. Jadi kita cari energi yang paling kuat ada di mana. Namun hal ini harus dilakukan atau didampingi oleh orang yang tertentu ya sahabat ya, karena hal ini cukup berbahaya karena bisa terjadi vibrasi atau gesekan energi negatif yang balik ke tubuh kita. Bismillah. Bismillah. Kemudian ada ular. Kita coba ya, mudah-mudahan atas izin Allah ya, mudah-mudahan bisa semua.
terdengar suara bapaknya, terus interaksi ya, terus ada interaksi. Itu sesuatu hal yang wajar sahabat, karena kita udah mendekati sumber sinyalnya. Nggak tahu ada apa di sini. Lampunya bisa sebelah sini nggak? Udah pinjam lampunya. Nah, sesuatu yang menarik di daerah sini. Saya kurang tahu apa itu. Yang pasti ada. Ini alatnya kurang memadai untuk dilakukan penggalian sahabat. Alatnya kurang apa ya, kayaknya daerah sini apa ya. Nggak ada ini ya Pak, linggis ya Pak ya? Atau obeng gitu Pak? Alatnya di bawah. Di dalam motor atau apa itu Pak? Ya, energi yang sangat menarik nih di sini Pak. Nah itu Pak, itu lebih enak Pak. Saya mau cuci tangan dulu, ada air. Kita tolong diambilkan air Pak, untuk memudahkan. Nah ini baru alatnya tukang sahabat. Kalau ini mah alat masak.
Maklum ya sahabat, tadi yang ngasih ibunya, jadi ibunya tahunya alat masak. Tanahnya sedikit keras. Gampang. Bismillah. Bismillah. Ini ada akar yang mengganggu penggalian. Dicoba aja kalau itu ada tapi Ini sahabat. nah, gitu. Bismillah. Paku. Oke, di sana putus nggak ya sinyalnya? Ya. Coba ya. Mudah-mudahan sinyalnya nggak putus ya sahabat. Ya. Bisa. Nanti coba. Kita lihat isinya apa ini. Ya. Ya. Oh, harusnya bentar, Pak. Oh, oh. Lumayan. Ular apa namanya itu kecil-kecil itu loh. Oh iya, itu ular. Ular anu loh wajahnya. Ular kecil-kecil itu loh. Ya. Oh, banyak banget. Ini sahabat, ya. Ini apa? Kasih misi Pak, saya coba nanti Bapak. Sini ya, kerasanya. Sini kan? Kan sekitar sini Ya. Kuat Pak ya nariknya. Ya. Ada ular, mana tadi ularnya? Ular kecil sih ya. Masih connect. Nah ini. Ya, jadi ini ular itu bukan, ini ular ini. bukan Bukan cacing ini. Ini ular nih sahabat. Dan ini ya jin ya biasanya ya. Nah ini nih. Ini ular nih. Ini bukan cacing ini. Bismillah. Ya kita nggak bunuh. Coba dibantu gali sekitar sini Pak. Iya. Oh iya. Sama sahabat. Aku. Oke sahabat, kita masuk karena sinyalnya agak terputus. Wifi nya ada di dalam soalnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, karena ini cukup lama pakunya ya, sampai
berkarat seperti ini, dan biasanya jika keadaan seperti ini itu terlihat sosok-sosok yang ya ada sekitar sini karena pusatnya di sini sahabat. Selama hal seperti ini tidak dinetralisir, maka portalnya akan terus terbuka. Kita akan coba ke dalam. Bismillah, bismillah. Kasih tangan dulu. Ini aja. Belum cut. Lanjut saya lihat dalamnya. Anak rokok kan. Fokusan ke bubur aja. Fokus dulu, kasihan tante lagi merokok. Gimana maksudnya? Di sini aja sahabat. Bisa dilanjut sama ini tadi air asma ya, garam sama daun bidara untuk netralisir. Kita rendam dulu, tujuannya mudah-mudahan untuk netralisir sahabat. Jadi hal seperti ini kita nggak tahu sudah gunting ya Bos? Gunting atau cutter ya? Bismillah. kira-kira tulisannya apa? Kurang tahu Ustaz. Kalau memang ini lafaz-lafaz mulia, Asmaul Husna apapun ayat-ayatnya Allah, ini termasuk salah satu kekeliruan ya, yang mana harus kita muliakan Ini nggak bisa dibuka, apa kayak menyatu gitu karena basah ya. karena dalamnya. Karena kan ditanam lama kan ya. Iya. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya tulisan Arab ya, atau gundul gitu ya. Mereka memakai ini mungkin tujuannya pasti baik, tujuannya untuk memagari atau membuat apa ya, tentrem yang penghuni, tapi karena kita tak tahu kalau ini berkhotam atau menjadi Ini dukun, sudah rusak. dia kena air udah rusak. Rusak. Karena udah lama ya Udah tertanam. lama ya, saudara yang Udah lama tertanam. kita netralisir saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nanti kita buang, ini ada sungainya. Ada. Ini kelihatan apa ya, kayak lafaz Arab. Paku dan kayak Ini nggak bisa lapat-lapat. dibuka. Ini penasaran ya sahabat. Ya mudah-mudahan apapun itu isinya, insya Allah Udah gitu pada. nggak bisa rusak. Oh ya rusak. Insya Allah Asmaul Husna atau apapun ayat-ayat dari Quran ya, mungkin tidak untuk ditanam kali ya, gitu ya Ustaz ya. Iya. Apalagi lebih bawah, lebih rendah daripada manusia gitu Ustaz. Kalau untuk memuliakan Al-Quran atau itu kalian nggak apa-apa, kita tanam nggak apa-apa, tapi jangan sampai di tempat yang sekiranya dilewati orang. Nanti carilah tempat, umpamanya kita menemukan Al-Quran atau mushaf Quran yang sama, itu tetap kita simpan saja di satu tempat. Ataukah memang terpaksa ingin membakar dengan tujuan untuk memuliakan ya, bukan membakar untuk menghina, itu boleh dibakar di tempat yang sekiranya nanti abunya itu tidak sampai dilangkahi orang gitu loh. Apalagi zaman saya kecil dulu, kalau anak ingin pinter cepet baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, Al-Quran itu dibakar gini, ada dibakar, setelah itu abunya
diambil semua, dimakan dengan tujuan supaya Al-Quran itu masuk ke dalam tubuhnya. Sampai segitu orang-orang zaman dahulu. Ada satu kisah lagi di daerah Madura. Dulu itu ada seorang kiai, guru saya mengatakan beliau diangkat menjadi seorang wali karena salah satu halia tingkah beliau ketika menemukan undangan yang ada lafadznya bismillah. Jadi ada lafadznya bismillah, yang mana bismillah itu ada di dalam Al-Quran. Itu disimpan sama beliau, disimpan, dirawat semuanya. Jadi setiap kali di jalan menemukan undangan yang ada lafadznya bismillah, itu disimpan, dimuliakan. Nah, itu salah satu halia beliau untuk menjadi seorang wali. Nah, maka dari itu banyak sekali amalan-amalan baik kita dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya ya kita memuliakan Al-Quran. Bagaimana cara memuliakan? Bukan cuma ditaruh di rak-rak saja ya, dibaca. Apalagi kita bisa istiqomah one day one juz, satu hari satu juz, itu lebih baik lagi. Sahabat ya, mungkin sebagian teman kami ada yang masih mencari buku-bukunya. Kita tunggu sampai selesai dan saya berusaha menetralisir buku yang kami temukan. Bismillah, semoga apa yang menjadi sarang-sarang mereka ini diizinkan oleh Allah, tidak ditempati lagi. Amin. Waj'alna min bayni aydihim sadaqatan wa sadaqatan wa syai'an wa muslimin. Waj'alna min bayni aydihim waj'alna min aydihim sadaqatan wa sadaqatan wa syai'an wa muslimin. Waj'alna min aydihim sadaqatan wa syai'an wa muslimin. Allah. Nah, cukup. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya sahabat, jadi ini adalah prosesi netralisir isaruh aja untuk sebagai apa ya, syarat bahwa tujuannya supaya tidak disalahgunakan makhluk apapun atau makhluk siapapun, karena sepertinya ini ada cuma kita nggak tahu ini isinya apa. Yang pasti ada energi negatif yang suka bertempat tinggal di tempat ini ya. Mudah-mudahan kita netralisir. Nah, kebetulan tempat ini nggak jauh dari laut ya, kurang lebih 1,5 kilo lah, dan depan itu sungai yang langsung menuju laut. Ini sangat bagus nih, kita nanti buang di sana. Ini yang sini aja kali ya, karena mudah-mudahan nggak terputus ya. Sini aja kali ya, saya yang nyebrang. Sini aja, karena sinyalnya sungai ya. Ke sana tuh 1 kilo ke depan langsung laut, sahabat. Bismillah, atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita akan buang ke sungai, tujuannya untuk dilarung atau dinetralisir, sahabat. Ya, bismillah, bismillah. Mudah-mudahan biar ini. Jadi masih merasakan dalam sumur ya, darah itu ya. Insya Allah ini sumurnya yang tadi dilihat ada darah atau buaya ya, siluman buaya. Namun insya Allah tadi udah ternetralisir, ketarik dengan paku tadi ya, sahabat. Jadi sebenarnya, sahabat, doa adalah perbentengan yang paling kuat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita bisa baca ayat-ayat ya yang pendek-pendek mungkin, sahabat, untuk mudah mengingat ya. Alaq, Anas, sesuai dengan turunnya Alaq, surat Al-Alaq ya. Pada saat Nabi Muhammad terkena sihir ya, beliau membaca surat Al-Alaq untuk melepaskan 7 ikatan-ikatan sihir, sahabat. Nah, sahabat bisa membaca ayat tersebut sebagai perbentengan, diniatkan, sahabat, sebagai perbentengan. Jadi pada dasarnya semua bacaan ayat itu adalah bagus ya. Satu huruf saja itu udah mengandung nur,
karena Quran itu mukjizat sahabat ya. Jadi banyak sekali ya ayat-ayat perbentengan, mungkin kita akan bahas di lain waktu ya. Karena nggak cukup, mungkin ini durasinya juga udah terlalu panjang nih. Ya, mungkin Bapak atau Ibu ada yang mau disampaikan atau masih merasa sesuatu yang negatif? Sahabat. Badan, rumah, Tekan tadi kecil ya. sekarang udah nggak merasa, sudah enteng. Iya, nggak kecil Insya lagi. Allah. Bismillah. Bapak, Ini apa? Ini kayak namanya memar apa ini? bebal, Karena itu bebal. Di sini Pak ya. ya Ini, satu tangan gini. benar ya Pak ya. Ya. Bisa taruh dua ya. Ini sepertinya ini Ustaz. Energi negatifnya sudah nggak ada, namun ini sisa-sisa energi negatif. Ini insya Allah nanti sama air asma insya Allah sudah netral. Kemeng. Iya. Tinggal Jadi apa ya? kemeng. Tinggal kemengnya ya kalau orang Jawa ya. Kalau Ibu sudah? Ada yang mau disampaikan? Takut atau nggak apa, ngomong aja Bu. Enggak. Tadi kebetulan waktu itu di WA saya ada apa? Ada ayat-ayat cantik. Gitu. Iya, iya, iya. Langsung juga ada serahkanlah kuatimu. Jadi aku itu saya Berserah diri lah ya kepada Tuhan ya. pas bilangnya tadi. Ya. Dan bukan suatu kebetulan Ya, ya. ya. Petunjuk lah Bu ya. Ya. Saya nonton. Ya, alhamdulillah sahabat. Jadi semua keluhan sudah netral insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi keluarga Bu Wilda ya. Mudah-mudahan juga usahanya bisa jalan lagi seperti dulu, lancar ya. Bismillah. Tetap jangan putus usahanya Bu. Doa, usaha terus jangan putus. Yakini bahwa rezeki tidak akan tertukar. Rezeki itu tidak bisa ditutup oleh manusia, bahkan makhluk lain. Nggak bisa, karena langsung Allah langsung lewat malaikat langsung. Nama ibu itu sudah ada, gitu. Nggak mungkin tertukar rezekinya itu tertukar, nggak mungkin. Cuman kita harus ikhtiar untuk mencarinya dengan tetap berdoa yang kuat ya. Oke sahabat, mudah-mudahan berakhir dengan bagus sesuai dengan ekspektasi kita semua. Mudah-mudahan semua tayangan ini bisa bermanfaat bagi sahabat di rumah ya. Pesan kami, jangan sekali-sekali bergantung pada sesuatu selain dari Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Segala sesuatunya diserahkan kepada Allah. Baik ada cobaan, ada gangguan, maupun memiliki hajat atau doa, mintanya kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Jika ragu atau ingin didoakan ya datangi pemuka-pemuka agama masing-masing. Kalau Ibu Ilma ke pendeta, kalau Bapak ke Ustadz atau ke Pak Kiai atau ke ulama-ulamanya masing-masing, kita mohon doa dari beliau, mudah-mudahan didoakan ya. Jadi bukan dengan cara yang lain ya. Nah, kita tetap fokus, jangan sampai fokus kepada siapa yang ngirim, jangan sampai fokus kepada makhluk yang mengganggu, tapi tetap fokus sama ikhtiar dan ibadah kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa terus, ibadahnya terus tingkatkan. Yang itu bonus aja. Masalah-masalah gitu bukan masalah besar. Itu masalah kecil, nggak usah dibesar-besarkan ya, sahabat. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, Pak Ustadz sedang netralisir ya, kita terlalu lama durasi. Saya wakili kami dari Ruqyah di Rumah Aja sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami, mohon kritik dan sarannya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya untuk tetap mengikuti perjalanan kita di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi sahabat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Alhamdulillah Ibu Bapak sudah clear.